Peluang bisnis produk hasil laut di pasar internasional. Bismillahirrahmanirrahim, selamat pagi. Kembali lagi di acara talkshow kita pada pagi hari ini yang bertema peluang bisnis produk hasil laut di pasar internasional. Dan bersama para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama ada Kak Lodia. Halo Kak Lodia. Nah, yang kedua ada Kak Puja Sasmita. Halo Kak Puja. Nah, yang ketiga ada Bang Abdul Muridan. Halo Bang Abdul. Halo, Nah, berbicara tentang hasil laut, saya ingin bertanya pada salah satu pembicara kita pada hari ini, yaitu Kak Puja Sasmita. Halo Kak Puja. Selamat pagi, Mbak. Nah, apa kabarnya nih Kak Puja? Alhamdulillah baik, Mbak. Nah, Kak Puja, kalau boleh tahu nih berasal dari daerah mana ya Kak Puja? Saya berasal dari Kelurahan Karangpule, Kecamatan Ampenan dari Lombok, Mbak. Wah, dari Lombok ya. Nah, kalau boleh tahu di sana produk hasil lautnya apa aja ya, Mbak ya? Produk hasil laut kita seafood pasti ya, Mbak ya. Namanya juga di laut. Terus juga di daerah kita tuh yang paling besar itu kita menghasilkan mutiara laut, Mbak. Wah, mutiara ya, Mbak ya. Nah, kalau Iya, begitu Mbak. apakah mutiara ini menjadi salah satu produk hasil laut andalan di daerahnya, Mbak? Iya, Mbak. Mutiara laut. Walaupun ya pengolahannya itu lama ya, memakan waktu sekitar 2 tahun ya, Mbak. Tapi lebih menjanjikan gitu, Mbak. Seperti berinvestasi gitu, Mbak. Oke, apakah mutiara ini merupakan salah satu produk hasil laut yang juga diekspor ke luar negeri, Mbak? Iya, Mbak. Kita mengekspor ke berbagai negara sih, Mbak. Em, Paling banyak kita mengekspor di daerah Asia, Mbak, seperti Malaysia, Vietnam, Cina juga. Australia juga kita ekspor ke sana, Mbak. Wah, ternyata sudah banyak diekspor ke beberapa negara juga ya, Mbak ya. Bahwa mutiara merupakan salah satu produk yang menjadi andalan dari daerahnya Mbak Puja yaitu dari Lombok ya. Nah, terima kasih Kak Puja eh, atas sharing-sharingnya dan telah menjawab beberapa pertanyaan saya pada hari ini dan telah sharing-sharing mengenai produk hasil laut khas Lombok ya, di mana menjadi daerah asal dari Kak Puja Sasmita. Terima kasih Kak Puja. Nah, selanjutnya ada pembicara kita yang kedua yaitu Kak Lodia. Halo Kak Lodia. Halo, Gimana nih kabarnya Kak Lodia pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, tadi kan kita telah mendengar sharing-sharing dan beberapa hal-hal yang disampaikan dari Kak Puja Sasmita yang mana berasal dari Lombok dan produk hasil laut dari daerahnya yaitu mutiara. Nah, gimana nih menurut Kak Rodia peluang bisnis untuk produk hasil laut ini sendiri yang tadi misalnya dari daerahnya Kak Puja Sasmita yaitu mutiara, bagaimana peluangnya dari produk hasil laut tersebut? Negeri kita yang terkenal akan luasnya laut, yang menjadi salah satu eh, andalan usaha bagi mereka yang pandai dalam berbisnis. Kalau di sini sendiri, misalnya industri pengolahan pada ikan. Pengolahan ikan bisa kita lakukan menggunakan dua cara, yaitu tradisional dan modern. Pengolahan secara tradisional seperti ikan asin, kerupuk kerupuk ikan, ikan asap, dan otak-otak. Terus pengolahan secara modern seperti
bakso ikan, nugget, minyak ikan, dan masih banyak lagi. Nah, kan setelah kakak menyebutkan bahwa di daerah kakak terdapat industri dari pengolahan ikan dan Kapuja sendiri terdapat produk hasil laut mutiara. Nah, gimana sudut pandang dari Kalodia sendiri jika menjadi konsumen dari produk hasil laut? Produk apa aja yang kakak suka? Kalau saya sendiri, saya lebih menyukai ikan. Namun, konsumsi ikan di Indonesia sangatlah rendah. Penyebabnya yang pertama, kurangnya infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendistribusikan ikan tersebut, ikan yang berkualitas. Yang kedua, berbagai jenis makanan laut seperti tuna, udang, kepiting, sotong lebih banyak dipasarkan di pasar internasional. Yang ketiga, masyarakat cenderung lebih menyukai konsumsi daging daripada ikan. Oke, nah setelah kita ketahui dari beberapa produk hasil laut tadi, kalau menurut Kalodia, apakah produk hasil laut tersebut dapat bersaing di pasar internasional yang lebih fokusnya produk hasil laut dari Indonesia gitu? Apakah dapat bertahan dan bersaing di pasar internasional? Tentu saja bisa, asalkan kita bisa meningkatkan infrastruktur, dan yang kedua, menciptakan nilai tambah dalam pengembangan produk, serta mengurangi tarif bahan baku untuk produk produk pengolahan ikan di dalam negeri. Oke, berarti menurut Kalodia bahwa kebijakan pemerintah berperan di sini ya Kalodia. Ya. Oke, terima kasih banyak Kalodia atas sharing-sharing ilmunya dan pengetahuannya. Baiklah, selanjutnya kita masih ada satu pembicara terakhir yang paling ganteng, yaitu Abang Abdul Muridan. Halo Abang Abdul. Halo Mbak Devi. Nah, Abang Abdul, kalau boleh tahu sebagai pembicara pada hari ini, Abang Abdul berasal dari mana ya? Saya dari daerah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, Abang Abdul, seperti pada pembicara kita yang sebelumnya, di mana Kapuja Sasmita yang produk khas daerahnya yaitu mutiara yang dapat bersaing di pasar internasional. Nah, kalau dari Kalimantan Barat, produk hasil laut apa yang bisa bersaing di pasar internasional? Banyak sih Mbak produk hasil laut Kalimantan Barat yang bisa bersaing di pasar internasional. Itu seperti hasil produksi olahan rumput laut dan seafood dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Kalimantan Barat ini sebagian besar wilayahnya itu di pesisir pantai seperti Sambas, Mempawah, Ketapang. Maka dari itu banyak produk yang bisa bersaing di kancah internasional. Maka dengan itu bagaimana cara kita sebagai masyarakat Kalimantan Barat, cara kita mengolahnya lagi semenarik mungkin supaya bisa bersaing di internasional. Salah satunya produk yang banyak dilirik oleh negara tetangga, yaitu ubur-ubur di Laut Kalimantan Barat. Wah, banyak juga ya hasil produk laut di daerah Kalimantan Barat
Nah, kalau boleh tahu Abang Abdul, ubur-ubur ini bisa diolah menjadi seperti apa ya? Dari situ masih belum dapat olahan dari masyarakat kita karena kurangnya eh, kurangnya eh, apa namanya eh, eh, Mungkin maksud kurangnya Abang Abdul kurangnya peralatan untuk mengolah bahan-bahan yang ada. begitu, kurangnya bahasanya teknologi kan. Iya. Begitu. Oke, selanjutnya nih, untuk bersaing di pasar internasional, kita perlu juga pengetahuan untuk menguasai pasar internasional. Nah, menurut Abang, apakah sebagai masyarakat Kalimantan Barat dan Indonesia sudah cukup persiapan untuk bersaing di pasar internasional? Yang mana selain bersaing tentunya juga dapat bertahan dan terus berkembang di pasar internasional. Menurut saya sudah cukup karena kita sudah dilimpahi sumber daya alam yang khususnya dari hasil laut. Tinggal bagaimana cara kita mengolahnya lagi. Terkait pengolahan dan pemasaran, setiap tahunnya kan pasti banyak lulusan atau mahasiswa yang berkompeten di bidang hasil laut dan juga mahasiswa yang berkompeten di bidang manajemen. Disitulah mereka mengambil alih peran apabila masyarakat belum mengetahui cara pengolahan hasil laut tersebut, mahasiswa bisa mengajarkan kepada masyarakat dan tidak melalui mahasiswa saja, melalui dinas-dinas begitu bisa mengadakan pelatihan kepada masyarakat terhadap pengolahan hasil laut. Salah satu contoh yang pernah dilakukan mahasiswa di kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pulau Lamangkutan, di mana mahasiswa mengajarkan kepada masyarakat dalam pengolahan rumput laut yang menjadi bingkai rumput laut, bakso rumput laut, nugget rumput laut, selai rumput laut, dan minuman rumput laut. Mungkin begitu. Wah, banyak juga ya hasil olahan dari produk rumput laut ini. Nah, mungkin menurut Bang Abdul, salah satu peran penting mahasiswa, terutama yang berkompeten di bidangnya seperti manajemen dan perikanan, untuk juga berkontribusi dalam pengembangan dan demi kemajuan Indonesia di pasar internasional ya. Ya, begitu. Oke, kalau begitu, menurut Abang Abdul sendiri, bagaimana cara kita untuk bertahan dan sebagai pelaku bisnis untuk bertahan dan terus bersaing di masa teknologi yang saat ini sudah canggih di pasar internasional, yang mana tentunya terjun ke pasar internasional yang tentunya kita harus dapat mempertahankan produk yang kita tawarkan. Untuk bertahan dan tetap bersaing di bisnis internasional, tentunya kita tetap harus berinovasi terhadap produk yang kita hasilkan, sehingga konsumen dari luar negeri tidak bosan mengkonsumsi produk kita. Dan juga tak lepas dari teknologi yang dipakai, tentunya kita tingkatkan kualitas kita, baik dalam skill memakai teknologi ataupun teknologi yang kita pakai begitu. Dan juga kita harus memanfaatkan bukan hanya memanfaatkan pasar offline saja, tetapi juga memanfaatkan pasar jalur online, karena seperti yang kita ketahui sekarang sudah banyak pasar yang melalui online begitu. Nah, menurut Abang Abdul, berarti kita tidak hanya memasarkan dari via offline saja ya. Nah, yang Abang Abdul maksud sendiri, seperti apa pemasaran kita lewat online? Pasar online di sini yang saya maksud media promosinya kita
melalui online, tidak menggunakan face to face seperti Facebook dan marketplace lainnya. Facebook seperti yang kita ketahui, kita bisa posting melalui grup-grup bisnis, grup usaha internasional yang tergabung di situ, dari salah satunya lah dari masyarakat, misalkan masyarakat Malaysia ya, juga tergabung di situ. Baiklah, terima kasih Abang Abdul telah menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan, yang mana memberikan ilmu dan informasi yang mungkin beberapa teman-teman belum mengetahui informasi ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Lodia dan Kak Puja Sasmita sebagai pembicara juga pada acara talk show pada hari ini dengan tema peluang bisnis produk hasil laut di pasar internasional. Nah, saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi